Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Maharani Chandra, mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Di tengah masa pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 seperti sekarang ini, memaksa kita untuk melihat bahwa dunia sedang mengalami perubahan yang cukup drastis. Salah satu aspek kehidupan yang mengalami perubahan adalah dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena proses pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka mau tidak mau harus dialihkan menjadi daring atau online. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk melakukan pemutusan mata rantai persebaran COVID-19. Pembelajaran secara online merupakan tantangan tersendiri bagi seorang guru. Hal ini tidak perlu menjadi masalah yang besar karena seperti yang kita ketahui di zaman modern seperti sekarang ini sudah banyak sekali media pembelajaran yang bisa dilakukan secara online ya. Salah satunya adalah Google Meet. Jadi Google Meet sendiri ini merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Dengan adanya Google Meet ini, guru dan siswa bisa melakukan komunikasi atau interaksi pembelajaran yang bisa dilakukan tanpa harus tatap muka. Jadi bisa dilakukan secara virtual. Dengan menggunakan Google Meet ini sendiri, pembelajaran daring bisa dilakukan tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran itu sendiri. Berikut merupakan salah satu contoh penggunaan aplikasi Google Meet untuk proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulainya. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa aja yang belum join ini anak-anak? Apa sudah join semua? Ya. Oke. Sudah siap menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Oke, jadi pagi ini kita mau mempelajari tentang teks prosedur ya. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Ada yang masih ingat nggak apa itu teks prosedur? Teks yang berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, jadi ini Ibu ada sebuah quotes atau kata-kata yang bagus ya. Isinya pendidikan tidak terjadi di dalam ruang antara mulut guru dan telinga murid. Pendidikan terjadi di ruang di dalam otak masing-masing. Jadi ada yang tahu nggak maksudnya dari quotes ini apa? Hubungannya sama pembelajaran daring ini tuh gimana? Ada yang tahu? Jadi maksudnya dari quotes yang ditulis oleh Salman Khan ini, pembelajaran itu meskipun nggak tatap muka atau secara langsung, itu nggak masalah ya. Itu bisa terjadi dimanapun. Pembelajaran itu meskipun nggak tatap muka tetap saja efektif. Yang penting kalian bagaimana menerima materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi seperti itu. Ini bagus sekali kata-katanya. Langsung ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan konteks aspek kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama strukturnya dulu ya. Jadi strukturnya ada 4 seperti yang ada di tampilan ini ya teman-teman. Ada tujuan, alat dan bahan, yang ketiga langkah, dan yang terakhir ada penutup. Untuk tujuan sendiri ini kan berisi pengantar umum, apa yang dijelaskan di dalam teks prosedur itu sendiri. Lalu yang kedua ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang ada yang mau dibuat sebagai teks prosedur itu harus dicantumkan. Ada perincian alat serta ukuran atau berapa banyak yang digunakan gitu.
Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini kan berisi tahapan-tahapan bagaimana kalian melakukan sesuatu, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, harus runtut ya. Lalu yang terakhir ada penutup. Untuk penutup ini berisi simpulan dari apa yang sudah dijelaskan di paragraf awal-awal tadi. Lalu yang selanjutnya ada aspek kebahasaan ya, langsung aja. Aspek kebahasaan ada 7. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah, yang kedua penggunaan bentuk pasif atau proses, dan yang ketiga penggunaan kriteria batasan. Yang keempat penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Yang kelima menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang keenam menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Dan yang terakhir ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Dari ketujuh aspek bahasaan ini kalian sudah tahu semua atau malah belum tahu semua? Ada yang tahu? Belum. Oke. Dari yang pertama dulu ya. Belum tahu. Jadi untuk penggunaan kalimat perintah, yang pertama ini kan di dalam teks prosedur ini kan ada kalimat perintah. Soalnya di sini menyuruh kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang ditulis. Jadi kita itu mengikuti apa yang disuruh di dalam teks, seperti itu kan. Misalnya masukkan 1 kilogram gula. Nah itu kan perintah ya, kita disuruh untuk melakukannya. Dan yang kedua ada penggunaan bentuk pasif atau proses. Jadi di dalam teks prosedur itu berisi proses-proses langkah-langkah menggunakan atau memakai sesuatu. Dan yang ketiga ada penggunaan kriteria batasan. Jadi dalam teks prosedur itu misalnya disuruh menggunakan 1 kilogram tepung. Nah tepung itu takarannya juga harus pasti ya batasannya, biar nggak salah kaprah seperti itu. Jadi harus jelas itu batasannya. Lalu yang keempat ada penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada penggunaan kata keterangan cara, bagaimana cara-caranya, terus alatnya apa saja, terus tujuannya dari teks prosedur yang dibuat itu apa, ingin membuat misalnya membuat donat seperti itu. Yang kelima ada menggunakan kalimat saran atau larangan. Jadi dalam teks prosedur itu nggak hanya saran harus seperti ini, harus seperti itu, jadi juga ada larangan. Misalnya tidak boleh memakai gula terlalu banyak, seperti itu misalnya larangannya seperti itu. Jadi harus jelas, nggak hanya saran aja tapi ada larangan juga. Yang keenam ada menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Yang kata penghubung itu misalnya dan seterusnya. Untuk pelesapan seperti misalnya gula itu, nah itu tadi kan termasuk pelesapan dari kata sebelumnya seperti itu. Lalu ada kata acuan, mengacu kemana, objeknya itu apa, seperti itu. Yang ketujuh ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Ada yang tahu contoh kata dari akhiran i dan akhiran kan? Nah betul sekali, masukkan. Akhiran i misalnya taburi, nah seperti itu. Kita tahu semua ya. Dari ketujuh ini ada yang mau ditanyakan aspek kebahasaannya, mungkin ada yang belum paham atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Oke, biar nggak lama-lama kita langsung ke penugasan ya. Jadi ibu ada tugas buat kalian. Ini berhubungan sama teks prosedur. Karena kalian sudah paham, jadi sekarang ibu kasih tugas. Nah di sini udah kelihatan tugasnya, pengembangan ide. Sudah. Oke. Nah di sini kan bisa kalian baca ya. Ini ada perintah. Kalian disuruh untuk membuat sebuah teks prosedur. Mulai dari yang pertama, poin A, amati kegiatan warga di sekitarmu. Bisa contohnya membuat makanan tradisional, melakukan tarian tradisional, atau melakukan permainan tradisional. Jadi kalian bisa memilih nanti teks prosedur yang kalian mau buat itu apa. Yang penting temanya masuk ya, seperti yang ada di perintah ini. Lalu yang poin B, kalian bisa wawancara ke tokoh masyarakat atau orang yang tahu tentang apa yang nanti kalian mau buat, seperti itu.
Jadi ada narasumbernya ya kalau kalian nggak paham. Lalu untuk poin C, teks prosedur itu yang sudah kalian tahu mau buat apa itu harus sesuai sama struktur dan kaidahnya. Jadi nggak bisa asal-asalan ya kalau buat, harus sesuai sama strukturnya. Lalu yang terakhir poin D, ini nanti setelah kalian membuat teks prosedur, nanti kan ditulis di sini ya teks prosedurnya di sini. Setelah dibuat nanti kalian bisa praktek langsung dan diunggah ke YouTube ya. Jadi ini itu kelompok ya, satu kelompok bisa berisi 3-4 orang. Untuk kelompoknya bisa kalian pilih sendiri ya. Dan dipilihkan aja satu. Nanti kalau dipilihkan kasihan yang nggak dapet itu. Dan dipilihkan aja satu. Nggak usah repot. Mendingan pilih sendiri aja ya. Mau gimana Bu? Kalau yang nggak dapat, Ya udah, karena saya bagi sesuai dengan absen aja ya. Misalnya absen 1-4, nah itu nanti jadi satu kelompok. Lalu seterusnya 5-8 nanti jadi satu kelompok, paham? Kita aja ya biar adil. Oke. Oke Bu. Tapi ini nggak ada suaranya ya tadi. Sekarang muncul kayak gini. Nah nanti kalau misalnya udah dibuat, misalnya kalian sudah selesai membuat ini tulisannya di sini, kalian bisa langsung praktek terus dimasukkan ke dalam YouTube. Setelah itu linknya bisa kalian kirim ke ibu melalui WhatsApp ya. Paham? Oke. Jadi tugas ini waktunya ibu kasih 1 minggu dari hari ini ya. Jadi minggu depan hari Rabu sudah harus terkumpul semua, sudah harus diunggah ke dalam YouTube. Oke? Ya siap. Oke, kalau gitu ibu akhiri dulu ya pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Sebentar, ibu mau menyimpulkan dulu. Jadi kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini tuh kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Untuk strukturnya sendiri kan ada 4 ya. Pertama tujuan, terus alat dan bahan, yang ketiga langkah, dan yang terakhir ada penutup. Nah untuk kaidahnya sudah ada, tahu ya, udah ada 7 tadi, mulai dari penggunaan kalimat perintah, kalimat pasif, terus penggunaan kriteria batasan, penggunaan kata keterangan cara, alat dan tujuan, menggunakan kalimat saran atau larangan, menggunakan penghubung pelesakan dan kata acuan, dan yang terakhir menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Oke baik, anak-anak ibu tutup dulu pelajaran pada pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi merupakan salah satu contoh bagaimana penggunaan aplikasi Google Meet untuk proses pembelajaran daring. Menurut saya pribadi, penggunaan aplikasi Google Meet ini sendiri sudah terbilang cukup efektif. Mengapa demikian? Karena antara guru dan juga murid bisa saling berkomunikasi untuk membahas materi yang sudah dipaparkan oleh guru. Ketika siswa tidak paham, dia bisa bertanya kepada guru melalui aplikasi tersebut, dan guru juga bisa menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh murid itu sendiri. Jadi guru tidak hanya mengirimkan materi yang ada dan siswa belajar sendiri, itu akan menimbulkan ketidakpahaman bagi siswa. Jadi guru setidaknya bisa menjelaskan sedikit materi agar siswa itu menjadi lebih paham melalui aplikasi Google Meet ini. Sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi yang mirip dengan Google Meet ini sendiri, salah satunya adalah Zoom. Akan tetapi kedua aplikasi ini sendiri pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung guru mau memakai yang mana, kesepakatan dengan murid itu sendiri bagaimana. Cukup sekian video yang bisa saya buat mengenai solusi pembelajaran daring di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.